ada 4, ada Ibu Nurlianti, Ibu Suci Pramiasti, Ibu Nani Indrina, dan Ibu Cut Safna. Yang pertama ada latar belakang. Nah, COVID-19 adalah penyakit menular secara cepat yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. CO diambil dari corona, VI virus, dan D disease atau penyakit. Penyakit ini pertama kali ditemukan di bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019 ini sampai 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional atau PHEIC pada 30 Januari 2020 dan menjadi pandemi pada 11 Maret 2020 tepatnya masuk ke Indonesia. Kegiatan ini melumpuhkan atau virus ini melumpuhkan aktivitas kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah sehingga membutuhkan penata laksanaan yang tepat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Kami akan mengidentifikasi isu menjadi 4 tahap. Yang pertama, menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix digunakan untuk menganalisis identifikasi isu. Yang kedua, metode USG. Metode USG digunakan untuk menyusun alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, metode Fishbone. Metode Fishbone digunakan untuk menganalisis sampai ke akar masalah. Yang keempat, metode SWOT digunakan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Baiklah, kemudian ada pra-analisis. Di sini menggunakan metode pentahelix, di mana metode ini terbagi dari 5 bagian lagi, ada komunitas, akademisi, pembisnis, pemerintah, dan media. Komunitas, di mana komunitas ini kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, social distancing, dan kurangnya kesadaran mengikuti vaksin. Yang kedua ada akademisi. Di sini akademisi ini disebut juga dengan knowledge power. Di sini diberlakukannya daring atau pembelajaran tatap muka. Ketiga, pebisnis. Nah, di sini terjadinya kelangkaan pada beberapa barang kebutuhan masyarakat. Sangat diharapkan pebisnis di sini dapat membantu pemerintah untuk menetralkan kembali kelumpuhan ekonomi masyarakat. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah adalah figur penting dalam negara bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai wilayah Indonesia, sangat diharapkan pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, media. Media adalah salah satu sarana untuk mendapatkan informasi apapun dengan cepat. Tapi di sini kita harus menyaringnya karena banyak berita hoax yang muncul berkaitan dengan COVID. Selanjutnya masuk kepada analisis isu, yang mana di sini kami menggunakan metode USG. U itu urgensi, S itu seriousness, dan G itu growth. Dan penskoran yang kami gunakan adalah skala Likert. Baiklah, dapat kita lihat pada tabel di sini ada 5 isu yang akan kita analisis. Yang pertama, yakni diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana U-nya di sini 4, S-nya 4, dan juga G-nya 3. Dan yang kedua, kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan vaksin, yang mana U-nya 5, S-nya 4, dan juga G-nya 4. Dan yang ketiga, mahalnya biaya swab PCR. U-nya di sini 5, S-nya 4, dan juga G-nya 3. Keempat, lumpuhnya beberapa sektor perekonomian. U di sini 5, S 5, dan juga G 4.
Dan yang terakhir, pembelajaran daring atau PTM terbatas. U-nya di sini 5, S-nya 4, dan juga G-nya 4. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya isu yang akan kami angkat selanjutnya adalah lumpuhnya beberapa sektor perekonomian dengan skor paling tinggi yakni 14. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Fishbone. Dan ini untuk mempermudah untuk mencari penyebab dari suatu masalah. Dan yang akan kita bahas adalah penyebab dari lumpuhnya beberapa sektor perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dari segi adanya penimbunan barang, pendapatan masyarakat menurun. Dari segi mesin, kurangnya produsen memproduksi barang. Perlu rapid antigen untuk masuk daerah tertentu. Dari segi metode, terhambatnya pengiriman barang, banyaknya usaha yang bangkrut. Dari segi material, terbatasnya jumlah barang, melambungnya harga barang. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau tantangan. Nah, di sini ada hubungan antara strength dan opportunity yang kami dapatkan, yakni pemerintah memberikan bantuan pelatihan prakerja untuk menambah skill. Dan hubungan antara weakness dengan opportunity yaitu banyaknya persaingan dalam dunia bisnis dikarenakan banyaknya pegawai yang di PHK beralih profesi menjadi pebisnis. Dan hubungan antara strength and threat yakni pemerintah berperan penting dalam memberikan kekuatan seperti bantuan UMKM serta bantuan kepada masyarakat. Dan hubungan antara weakness and threat yakni pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap bantuan yang belum tepat sasaran. Selanjutnya dari analisis SWOT tadi dapatlah alternatif pemecahan masalah yang kami tuangkan dalam bentuk tabel. Dengan isu lumpuhnya sektor perekonomian yang merupakan penyebabnya adalah rendahnya daya beli masyarakat karena harga kebutuhan masyarakat meningkat. Dengan alternatif pertama yaitu dana bantuan pemerintah harusnya lebih merata. Dengan tahapan setiap alternatifnya, yang pertama itu mendata kembali warga yang layak menerima bantuan, kedua memastikan calon penerima bantuan, ketiga memastikan bantuan sampai ke tangan calon penerima, keempat memastikan pemanfaatan bantuan. Dengan hasil yang diharapkan untuk mengembalikan perekonomian, pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Alternatif kedua yakni membuat usaha kreatif. Dengan tahapan setiap alternatifnya, yang pertama itu mencari peluang usaha saat ini, kedua mengumpulkan sumber daya manusia yang ada, ketiga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar, keempat membuat produk inovasi, kelima melakukan pemasaran dalam bentuk yang menarik dengan hasil yang diharapkan agar terbukanya lapangan kerja baru bagi pegawai yang menjadi korban PHK. Dan alternatif ketiga, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Dengan tahapan setiap alternatifnya, yang pertama itu mendata UMKM yang terdampak pandemi, kedua memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada masa pandemi, dan yang ketiga memberikan pelatihan tentang cara pemasaran yang menarik. Dengan hasil yang diharapkan yaitu agar pelaku usaha UMKM dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Dan para pihak yang terlibat di sini adalah pemerintah dan juga masyarakat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai COVID-19. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.